Oke, semangat pagi ya. Jadi kita mulai pagi ini dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa menerima segala informasi yang diajarkan ini juga dengan baik ya. Nah, untuk itu Ibu minta satu orang untuk apakah hari ini ada yang tidak masuk, Arik? Hadir semua? Oke ya, semuanya hadir ya. Kan hasil pengalaman kalian ya, berdasarkan hasil pengamatan kalian ya, dengan lingkungan yang ada di sekeliling kalian, apakah ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Ada tidak kalau menurut pendapat kalian? Tidak. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa tidak? Ayo. Mengapa tidak? Iya, Mesia. Karena manusia merupakan makhluk sosial dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Iya, benar sekali. Kita memerlukan orang lain untuk membantu kita, khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Membahas mengenai interaksi sosial ya. Ada 3 sub materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mencari tahu mengenai definisi dari interaksi sosial. Yang kedua ya, kita akan membahas mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi 3 sub materi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dan media pembelajaran yang berbasis IT. Dalam hal ini kita akan menggunakan PowerPoint yang berbasis Canva ya. Nah, ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan, memahami, menjelaskan tentang interaksi sosial. Melalui apa? Melalui menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis, dengan berpikir kritis, komunikatif, kreatif, kolaboratif, dengan kecakapan hidup melalui pengamatan, diskusi kelompok, kajian pustaka, ceramah, tanya jawab, serta presentasi. Sehingga diharapkan nantinya minat belajar kalian bisa meningkat dan kalian akan lebih mudah dalam memahami dan mengerti materi yang diajarkan. Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan ya, nantinya kalian bisa menerapkan konsep-konsep yang kita pelajari. Mana caranya kalian berinteraksi dalam masyarakat. Jadi itu manfaatnya ya. Discovery learning ini adalah model pembelajaran yang menuntut kalian untuk aktif. Aktif secara mandiri, mencari dan menggali informasi terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini akan Ibu ambil pada kegiatan post-test yang akan kita lakukan di akhir pembelajaran ini. Yang kedua adalah nilai sikap dan keterampilan. Nilai sikap dan keterampilan ini akan Ibu ambil dari hasil observasi ketika melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dan perhatikan ke depan ya. Ini adalah peta konsep. Peta konsep ini akan mempermudah kalian ya untuk mengetahui tentang informasi apa yang harus kalian cari dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan kita bentuk menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya.
orang. Oke, 5 orang. Jadi ini ya, ini adalah kelompok 1. Ini kelompok 2. Duduk dulu kelompoknya ya, kalian duduk. Nah, sekarang Ibu akan membagikan materi untuk masing-masing kelompok. Jadi Ibu minta kalian tonton dan amati. 没有体秘密可以不讲，那你们接近平常课，proses ini kau dah kenaikan kuat proses. Sekarang Ibu ingin bertanya, dari video yang tadi sudah Ibu tayangkan, kira-kira ya, hal apa yang bisa kalian simpulkan dari video itu tadi? Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Coba, ada yang mau memberikan penjelasan? Ya, coba Arik, kalau menurut pendapat Arik, kira-kira video tadi bercerita tentang apa, Arik? Tentang kebaikan. Kan? Video tadi menceritakan atau menjelaskan kisah tentang apa? Kisah tentang orang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tugas kalian adalah kalian cari informasi terkait dengan materi yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Jadi kalian cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Misalnya tadi kelompok 1. Kelompok 1 ini kan tadi membahas mengenai definisi interaksi sosial. Nah, Ibu ingin kelompok 1 mencari informasi mengenai definisi interaksi sosial itu, sehingga kemudian kelompok 1 bisa mendapatkan informasi mengenai mungkin ciri interaksi sosial, hal-hal yang mendasari interaksi sosial ya. Begitu juga dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini akan membahas mengenai syarat interaksi sosial. Maka kelompok 2 harus mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan syarat-syarat interaksi sosial ini tadi. Sudah menemukan informasi tersebut, maka selanjutnya kalian hubungkan informasi yang kalian temukan itu tadi dengan video yang tadi Ibu tayangkan ya. Jadi dari tayangan video ini tadi Ibu harap kalian bisa menunjukkan, misalnya kelompok 1 bisa menunjukkan pada video yang Ibu tayangkan tadi mana yang menunjukkan tentang interaksi sosial, mana yang menunjukkan tentang ciri interaksi sosial, hal apa saja yang mendasari interaksi sosial di dalam video itu tadi ya. Interaksi sosial ya. Oke, syarat interaksi sosial. Cari sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ya. Ini juga kelompok 4. Nah, oke, boleh. Kevin, cari informasi tentang ini di HP, boleh browsing di HP ya. Nah. Oke, Ibu minta semua kelompok harus aktif ya, Ibu. Jadi kalau bagaimana pelakunya harus berjumlah berapa? Bisa nggak kalau interaksi sosial itu dilakukan sendiri? Tidak. Artinya pelakunya harus berjumlah berapa? 2 orang atau lebih. Maka artinya itu satu ciri interaksi sosial. Kemudian ciri yang kedua apa? Nah, komunikasi. Maka ciri yang kedua itu bisa ya. Nah, oke, cari lagi yang lain ya. Nah, ya. Bisa menjelaskan contohnya di lingkungan kita yang sekunder itu yang seperti apa? Yang sekunder langsung, sekunder tidak langsung di lingkungan kita apa contohnya ya? Nanti kaitkan dengan video tadi ya, boleh. Ini untuk mempersiapkan diri ya, untuk bisa mempresentasikan hasil temuan dan diskusi kelompoknya. Nah, untuk perwakilan setiap kelompok untuk bersiap-siap ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi dan temuan kelompoknya ya. Yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 yang berisi definisi interaksi sosial, kedua ciri-ciri, dan ketiga yaitu terjadinya interaksi sosial. Definisi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dalam bentuk kerjasama, persaingan ataupun pertikaian. Dan selanjutnya ada ciri-ciri. Menurut Charles Bellomis, yaitu pertama,
atau lebih. Dan kedua, adanya komunikasi yang terjadi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan terjadinya interaksi sosial yaitu ada 7. Pertama, warna kulit, kedua, usia, ketiga, jenis kelamin, keempat, penampilan fisik, kelima, bentuk tubuh, dan keenam, pakaian, dan terakhir, wacana. Bagas, oke, Bagas, silakan Bagas. Apa pertanyaannya? Ajukan ke kelompok 1 ya. Nah, untuk anggota kelompok 1 ya, tolong disimak ya pertanyaan dari temannya. Yuk, silakan Bagas. Berdiri Bagas. Perkenalkan dulu ya namanya. Apakah hubungan yang terjadi antara pemuda dengan anjing yang ada dalam tayangan film tadi juga dapat dikatakan interaksi sosial? Nah, ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Laila Timasura, perwakilan dari kelompok 1. Izin menjawab. Jawabannya adalah bukan, karena hal ini dapat dilihat dari ciri interaksi sosial yang dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu jumlah pelakunya adalah 2 orang atau lebih. Sementara anjing itu bukan manusia, tetapi hewan. Jadi hubungan itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kami, yaitu mengenai syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Secara psikologis, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan yang lain tanpa saling menyentuh. Izin bertanya, boleh diberikan contoh kontak sekunder yang tidak langsung? Oke, ya. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah sopir menyampaikan pesan dari ayah pada ibu, dan sopir di sini adalah perantara yang berupa orang. Oke. Itu lebih ke mewujudkan tindakan, misalnya ngasih dia duit atau bantuan Kalau simpati? simpati berupa perasaan baik ikut sedih atau Oke, bagus sekali. Kita sudah memperoleh informasi mengenai definisi interaksi sosial ya, ciri interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan ya, sedikit tanggapan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian ketika presentasi di depan tadi, dan juga berdasarkan pertanyaan. Kontak itu tidak mesti harus kedua orang itu harus saling bertemu, tapi kontak juga bisa dilakukan melalui perantara ya, bisa dipahami ya, menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan ya, untuk melihat sejauh mana sih ya kalian memahami apa yang sudah diajarkan pada hari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Tunjuk tangan, silakan. sosial adalah hubungan timbal balik, baik itu dari individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dan kelompok, baik itu berupa bentuknya seperti kerjasama, persaingan ataupun pertentangan, yang dimana interaksi sosial itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup selama manusia. Oke, kerjakan soal yang ada di link tersebut. Waktunya adalah 10 menit. Silakan ya. Selesai ya. Jadi silakan letakkan dulu HP-nya ya. Tidak ada lagi yang mengerjakan soalnya ya. Nah, tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Terutama kalian baca mengenai bentuk interaksi sosial yang asosiatif ya. Jadi kalian baca bukunya mengenai materi tersebut, karena minggu depan kita akan membahas mengenai bentuk interaksi sosial ya. Nah, mungkin kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.